Ya, jadi dalam kuadran pertama adalah technoware, dimulai dengan peralatan manual atau tangan, kemudian perangkat yang digerakkan mesin, kemudian meningkat pada perangkat serbaguna, perangkat khusus, perangkat otomatis, perangkat atau mesin berkomputer, sampai yang paling tinggi adalah fasilitas terintegrasi. Jadi karena kita mau nyorot tentang konsep teknologi, maka technoware ini agak kita fokuskan. Jadi kalau mudahnya di dalam mesin perkakas itu mula-mula orang bekerja dengan tangan, kemudian mengerjakan dengan mesin konvensional, ada mesin scrap, mesin bubut, mesin freeze yang masing-masing beroperasi secara individu per satu operasi. Kemudian mesinnya akan meningkat menjadi numerical control ditambah dengan komputer menjadi CNC atau computer numerical control. Cirinya mesin tadi bisa mengerjakan sekaligus beberapa operasi permesinan yang berbentuk rumah. Di dalam rumah mesin tadi bisa berbagai operasi dilakukan karena di dalam rumah yang ada terlihat kacanya dari luar, kita bisa melihat operasi itu di tools changers itu bisa diganti dari mata bor, mata freeze, mata bubut dan seterusnya, sehingga ibaratnya benda kerja masif berbentuk kubus keluarnya misalnya sudah bentuk profil blok mesin misalnya, ya, karena berbagai operasi bisa dikerjakan secara otomatis komputer program, ya. Nah, makin berkembang menjadi yang machining center. Jadi beberapa kemampuan mesin CNC terintegrasi, terpusat, kemudian membentuk semacam pulau yang disebut akhirnya Flexible Manufacturing System (FMS). Dan ini menjadi diintegrasikan dengan antara computer aided design dengan computer aided manufacturing akan menjadi factory automation atau computer integrated manufacturing. Nah, inilah kita masuk pada era yang namanya revolusi industri 4 yang akan dibahas secara khusus di kesempatan lain. Nah, untuk yang lain, humanware itu kemampuan untuk mengoperasionalkan, mengeset atau menyetel, memperbaiki, mereproduksi, mengadaptasi, meningkatkan, menginovasi. Kemudian infoware adalah terbiasa dengan fakta, menjelaskan, menspesifikasikan, menggunakan, memahami, mengeneralisasi, dan menilai fakta. Orgaware terkait dengan individu, kolektif, bidang, perusahaan, industri, nasional, hingga global. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang sifatnya kuantitatif, tapi tidak disampaikan dalam kesempatan kali ini karena memerlukan pembahasan secara analitis kuantitatif. Tapi di sini adalah materi yang akan kita bahas, termasuk di dalam istilahnya adalah pengambilan keputusan. Jadi di dalam pengambilan keputusan menurut konsep teknologi itu ada 4 tahap. Pertama harus tahu modelnya, kemudian kedua harus tahu kriteria atau tujuan yang ingin dicapai, ketiga harus tahu pembatasnya atau kendala yang dihadapi,
keempat baru cari optimasi atau pemecahan masalah yang terbaik.